Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Sukabumi Angkatan 11. Saya Dinda Rizky, Saya Ella Trisnawati Saya Siti Nabila. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Bila. Alhamdulillah baik. Bu Bila gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ya Bu, mendengar Ibu ini pagi ini akan melakukan coaching dengan Bu Ella ya. Nah, Ibu kehadirannya di sini akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan coaching yang ingin Ibu lakukannya dengan Bu Ella gitu. Maka dari itu saya akan mengamati selama proses berjalannya coaching itu ya. Nanti sama Ibu Dini sama Bu Ella ya Bu ya. Apakah Ibu telah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini dengan Bu Ella. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati dan akan saya lakukan selama percakapan Ibu nanti, yang pertama sesuai nih dengan alur kita. Yang kedua nih, apakah Ibu melaksanakan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya, ada kemitraan gitu ya dengan coaching, terus menggali potensi dan kreatif coaching ini gitu ya, terus memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, kompetensi inti dalam coaching ini, Ibu tuh harus kehadiran penuh gitu ya ketika Ibu melakukan coaching. Serta melakukan pertanyaan berbobot. Terus Ibu juga aktif ya, lalu mengajukan pertanyaan yang terbuka ya Bu ya tentunya. Ibu dapat merangkum atau pertanyaan permasalahan coaching nanti dan akan memberikan apresiasi kepada coaching ya. Apakah sudah jelas Bu rubrik yang saya jelaskan itu? Iya Bu, sudah jelas Bu. Nah baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya sama Ibu, boleh? Baik, boleh Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh ya Bu ya. Selanjutnya juga saya ingin fokus untuk mendengarkan aktif gitu ya. Selanjutnya juga saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana ini yang secara spesifik yang ingin saya observasi ketika Ibu melakukan coaching nanti? Saya ingin mengembangkan indikator kompetensi untuk menekankan kehadiran penuh ya Bu ya selama proses coaching. Juga pertanyaan yang terbobot begitu ya kepada coaching. Jadi Ibu tuh kompetensi yang ingin fokusnya itu ketika kompetensi coaching Ibu itu ketika Ibu observasi itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, terus mengajukan pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh ya. Nah jadi indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan tuh dari kegiatan sesi coaching itu pada saat itu apa tuh? Di antaranya yang pertama saya mampu menyimak dan saya juga mampu mendengarkan aktif ya Bu ya, serta bebas dari judgement gitu Bu. Yang selanjutnya yang kedua juga saya mampu nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari pertanyaan mendengarkan begitu Bu. Oh jadi itu ya jawaban Ibu. Nah setelah itu jadi kegiatan ini kita melakukan observasi ya Bu ya. Nah
Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Bu Ella. Nanti setelah itu kita akan melakukan lagi ngobrol lagi ya, itu pasca observasinya gitu. Jadi sekarang silakan Ibu selamat melaksanakan coaching bersama Bu Ella. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan-pertanyaan dan juga Ibu telah menyampaikan rubrik yang akan Ibu observasi nanti. Ibu, terima kasih. Ya. Sampai jumpa nanti. Ya, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Dini. Assalamualaikum Bu Ella. Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu udah meluangkan waktu. Waktu itu saya menghubungi Ibu lewat WhatsApp ya Bu ya. Pokoknya banyak hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin sharing dengan Bu Dini gitu. Iya Bu. Ngomong-ngomong apa nih Bu yang menjadi ganjalan dan kemarin Ibu Nalpa sempat mau ngobrol katanya. Kira-kira apa nih Bu untuk rencana pertemuan ini yang akan kita bahas Bu? Oke, gini Bu, hanya saja saya memiliki sedikit problem Bu. Baik. Apa nih Bu? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dalam pertemuan kita hari ini Bu? Oke, saya ingin menemukan solusi Bu dan permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan, setelah saya berbincang-bincang sama Bu Dini, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu ke depannya gitu. Kalau begitu Bu, karena waktu kita singkat ya Bu ya, saya langsung aja untuk di akhir nanti kira-kira Ibu menginginkan hal seperti apa untuk mengatasi masalah ini? Untuk itu kedepannya ya Bu ya. Setelah saya sharing sama Ibu, saya akan melakukan rencana yang akan saya lakukan Bu untuk kedepannya gitu. Ya Bu. Jadi apa nih Bu masalahnya Bu nih? Oh iya. Jadi begini Bu, ada siswa saya Bu ya. Namanya panjang sih namanya ya, nama pendeknya saja suka dipanggil Alwi Bu. Iya Alwi namanya. Ketika kegiatan belajar mengajar Bu ya, jadi Alwi teh kayak nggak fokus Bu, beda sama anak-anak yang lain gitu Bu. Iya. Terus saya perhatikan lagi, anak teh kayak sibuk sendiri, ngobrol sendiri, nulis sendiri walaupun saya tidak memberikan tugas Bu. Terus kadang-kadang anak-anak yang lain kan suka cerita ya Bu. Bu si Alwi mah enggak ngerjain misalkan tugas yang dari Ibu, malah nulis apa gitu di kelas teh Bu. Namanya Alwi. Gitu. Iya. Apa nih Bu yang membuat Alwi bersikap tidak fokus? Kan tadi Ibu bilang suka berbicara sendiri gitu ya, lalu bermain sendiri. Apa nih kira-kira yang membuat dia tidak fokus gitu Bu? Oke, jadi setelah saya coba memanggil dia ya, ngobrol sama dia, dan yang bikin saya kecewa itu jadi saya tidak mendapatkan informasi yang saya inginkan, karena jadi tidak ada obrolan kita itu tidak ada timbal baliknya gitu Bu. Misalkan saya tanya A, jawaban Alwi B gitu. Iya. Nah, saya punya ide dan gagasan, saya ya udahlah ngobrol aja gitu sama orang tuanya gitu Bu. Jadi waktu itu saya memanggil orang tuanya saja Bu ke sekolah. Ya, alhamdulillah datang orang tuanya walaupun diwakilkan sama neneknya, karena Alwi itu mamahnya itu katanya udah cerai ya, orang tuanya udah cerai, jadi mamahnya udah nikah lagi, berumah tangga lagi. Nah sekarang Alwi itu sekarang kita tinggal sama neneknya, yang otomatis berarti kesehariannya pun kan berarti sama neneknya. Ya udahlah saya panggil neneknya gitu, dan alhamdulillah datang. Setelah saya identifikasi permasalahannya ya Bu ya, ternyata penyebab utama itu penyebabnya adalah handphone Bu. Handphone. Iya. Jadi yang membuat Alwi seperti itu
handphone. Iya, kan? handphone. Bagaimana tuh Bu? Ibu kan tadi sudah memanggil ya orang Iya, tua iya. gitu. Itu solusi apa lagi Bu yang Ibu terapkan yang sudah Ibu laksanakan gitu Bu? Ya sebelum solusi ke jenjang solusi ya, saya akan lebih memaparkan lagi sama ibu nih. Oh, boleh. Jadi untuk penggunaan handphonenya teh keterlaluan Bu. Jadi seharian full bisa megang handphone gitu. Ya terus nah setelah mungkin neneknya ngerasa ini anak nggak pernah belajar gitu. Jadi handphone itu diambil secara langsung gitu Bu. Secara paksa, nggak ada jeda atau apapun. Jadi langsung anaknya nggak dikasih handphone gitu Bu. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau anak itu kalau dari apa yang saya simak orang tuanya mungkin kalau udah pegang HP anaknya dibiarin gitu. Iya. Setelah ada ini jadi Iya. diambilnya juga Langsung dipaksa diambil. begitu. Iya. Oh begitu Bu. Ya jadi secara tiba-tiba anak itu udah nggak megang handphone lagi gitu. Oh begitu. Iya. Jadi Ibu telah melakukan tadi koordinasi dengan orang tua Bu yang memanggil Iya, ya. sama Baik. neneknya. Selanjutnya nih Bu, apa nih Bu rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar Alwi dapat itu kan kondisi anak Bu ya, Iya. kondisinya Sama bisa ibu, sama dengan lain. iya, Iya. dengan murid yang lain itu Dan bisa bagaimana Bu? mengikuti pembelajaran Betul. seperti anak-anak yang Betul, lain ya, betul. tentunya kita harapkan sebagai Ya. seorang pendidik ya Bu ya. Yang pertama saya akan tentunya berkolaborasi juga dengan orang tuanya pastinya Bu Betul. ya. Terus minta dukungan dan saran juga kepada kepala sekolah tentunya sebagai keatasan kita. Tak lupa juga sharing dan dukungan apa yang saya butuhkan itu dari rekan sejawat Ya. Bu. Gitu. Jadi Ibu telah merencanakan nanti akan berkolaborasi nih Bu ya. Betul. Terutama dengan orang tua karena kan mungkin kalau dengan kita sehari-harinya hanya waktunya pendek Bu ya. Iya. Sebagai guru dengan orang tua itu bisa kita bekerja sama, lalu juga Ibu mengatakan tadi dengan bekerja sama dengan kepala sekolah serta guru-guru baik. Bagaimana nih Bu? Kan kalau dalam kita merencanakan pasti ada gangguan nih Bu ya. Betul. Hal-hal mungkin entah itu si anaknya itu, si Alwinya itu tidak dapat seperti tadi kan mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan baik kan dengan ibu ya. Bagaimana nih cara ibu mengantisipasi gangguan dari ya semacam-macam itu Bu, gangguan-gangguan entah itu hambatan ataupun ada rencana yang tidak bisa direalisasikan gitu bagaimana? Kalau hambatan tentunya yang sangat berat sekali buat Ya. saya ya, yang pertama dari siswanya, dari Alwinya tentunya ya Bu ya. Karena apa? Karena saya itu nggak bisa komunikasi yang benar-benar yang saya harapkan karena maaf ya Alwi kayak punya dunia sendiri. Jadi saya itu mempunyai bagaimana nih mengantisipasinya supaya saya bisa kolaborasi, bisa nyambung ketika saya ajak ngobrol, saya kasih saran. Jadi hambatannya ada pada diri Alwi, Bu. Iya. Berarti hambatannya ibu itu komunikasinya tidak Komunikasi, lancar, iya. karena mungkin pengaruh dari tadi Iya. itu gadget ya, HP Iya. itu si Alwi. Makanya kata saya bilang tadi ke Ibu, misalkan saya beri pertanyaan A, Alwi jawabnya B. Betul, gitu. berarti Jadi itu komunikasinya yang tidak saya lancar. Iya Baik. betul Bu. Itu hambatannya Bu ya. Lalu apa nih Bu? Untuk ibu solusinya nih Bu dari hambatan itu kan tentunya harus ada solusi Bu ya untuk mengatasi Alwi gitu ya Bu. Nah bagaimana nih Bu solusinya? Apa solusinya Bu? Oke, kalau solusi banyak ya Bu ya. Terutama saya kan tentunya ini berhubungan langsung dengan orang tua karena anak tersebut kan namanya di rumah gitu kan. Kalau di sekolah itu cuma beberapa jam gitu kan ya Bu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi lebih intens lagi ya sama orang tuanya, sama neneknya ya Bu ya. Betul. Iya, karena mamanya nggak ada. Saya akan berikan ide atau gagasan kepada neneknya tersebut Bu. Misalkan batas waktu penggunaan, maksudnya jangan sampai langsung diambil gitu ya si HP-nya gitu. Jadi
enggak langsung gitu. Ya, ada Terus batasan iya, ya. terus nanti tentukan durasi penggunaannya, misalkan 1 sampai 2 jam Ya. dalam sehari gitu Bu ya. Terus awasi juga anak tersebut sama neneknya tentunya, jangan dibiarkan gitu kan. Kita teh nggak tahu itu teh anak teh main apa gitu sampai ke anak tersebut teh sampai itu iya keadaannya. iya, makanya kata saya teh ya udah lebih diawasi lagi gitu kan ya. Terus misalkan kasih kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan anak dipandu juga untuk belajar lagi. Terus saya lihat lagi untuk bacanya juga kan jadi terhambat gitu kan ya, belum lancar walaupun sudah kelas 4 gitu. Begitu. Ya makanya saya ya udahlah misalkan dibantu aja di rumah sama neneknya, daripada keseringan main handphone. So, misalkan kasih buku bacaan gitu, jadi lebih dipandu lagi lah di rumah gitu, jangan sampai dibiarkan gitu. Ya, baik Bu, bagus sekali ya Bu ya untuk solusinya. Jadi selain kita ini kan kita harus tentunya bekerja sama dengan orang tua Bu ya, untuk mengontrol bagaimana penggunaan HP ya dalam sehari-harinya. Seperti kali Ibu katakan harus dibatasi ya 1-2 jam. Lalu dia juga tadi Ibu menyebutkan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Bu ya, betul. Nah, untuk komitmen tadi apakah ada komitmen Ibu untuk rencana aksi ini Bu? Ya tentunya yang akan saya lakukan terus dan konsisten ya, untuk tidak bosan-bosannya tentunya berkomunikasi dengan neneknya selaku orang tuanya anak tersebut, dan selalu membimbing anak tersebut di sekolah dengan memberikan nasihat tidak bosan-bosannya juga ya. Walaupun sedikit agak tidak nyambung gitu ya, tapi saya akan terus berusaha gitu ya. Terus banyak meluangkan waktu misalkan dari jam-jam istirahat gitu, jadi tidak mengganggu pembelajaran anak-anak yang lain. Saya akan kasih tahu bahayanya penggunaan handphone yang berlebihan dan mengarahkan anak tersebut untuk tidak tergantung lagi, terus biar interaksi lagi sama teman-teman yang lainnya Bu, baik ketika dalam kegiatan KBM ataupun di waktu istirahat mainnya. Iya, jadi anak tuh ya udah sok main sama yang lain gitu. Betul. Iya, gitu Bu. Ya. Dari komitmen Ibu nih ya, tentunya Ibu juga siapa nih yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu? Tentunya kan mungkin Ibu juga harus ingatkan ya Bu ya. Seperti siapa saja tuh Bu? Ya, Kalau dari pihak sekolah tentunya ya kepala sekolah ya. Saya kan udah bicara ke beliau, saya mempunyai anak kelas 4 yang agak bermasalah juga gitu ya. Tentunya saya harus punya dukungan, saran, ide dan gagasan juga dari beliau. Tentunya juga dari rekan sejawat tidak lupa juga. Dan yang intinya pastinya juga sama orang tua anak tersebut. Betul. Baik Ibu, menarik sekali ya Bu ya. Iya. Permasalahan yang Ibu ceritakan barusan. Tapi Ibu juga sudah merencanakan untuk mengatasi dengan solusi tadi ya Bu ya. Komitmen Ibu juga tadi sudah ada yang membantu untuk mengingatkan Ibu juga. Baik, mudah-mudahan Bu dengan percakapan kita kali ini Ibu bisa segera mengatasi permasalahan Ibu ya Bu ya, dengan baik, dengan cepat begitu ya. Karena kasihan juga Bu ya. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan kejadian atau cerita yang tadi Ibu alami? Masya Allah ya Bu ya, luar biasa, alhamdulillah. Perasaan saya sedikit plong gitu Bu ya, yang selama ini saya pendam gitu ya. Saya karena sudah bertemu, ngobrol, sharing sama Bu Dini gitu. Jadi saya menemukan ide-ide yang lain gitu ya.
Terus saya lebih semangat lagi untuk merencanakan Betul. yang saya inginkan gitu ya, Iya. sesegera mungkin gitu. Terima kasih banyak untuk perbincangannya dan Iya, waktunya Bu Dini sama-sama, ya. Bu. Iya. Ya, terima kasih pokoknya, mohon doa dan dukungannya juga Ya. ya dari Bu Dini. Ya. Semoga saya bisa mengatasi permasalahan ini. Amin, Bu. Saya juga ingin mendengar nih kelanjutan dari hasil yang telah Ibu rencanakan ya. Mudah-mudahan Ibu bisa segera dapat mengatasi permasalahan Ibu ya, Bu ya. Amin ya Allah, ya amin. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Dini ya, coachingnya sudah selesai nih. Bagaimana nih perasaan Bu Dini sekarang setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya tentunya bahagia ya Bu ya, karena saya telah membantu ya Bu Ella ya dalam menggali potensinya ya yang ada pada Bu Ella atas permasalahan yang beliau hadapi begitu Bu. Oh iya Bu, tadi kan kita sebelum Ibu melaksanakan coaching kita berbincang dulu ya. Nah, saya telah menanyakan indikator ketercapaian ya, dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Dini tadi apa tuh yang ingin Bu Dini lakukan gitu, yang ingin Bu Dini capai, apa saja nih yang telah Bu Dini capai saat coaching tadi? Menurut saya sih, saya tadi ya berdasarkan hasil coaching ya saya dengan Bu Ella, saya telah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Saya telah memunculkan tujuan, indikator, lalu rencana aksi, juga tanggung jawab. Lalu juga saya juga telah mengidentifikasi ya atau menanyakan kepada Oci Bu Ella ya dengan permasalahannya gitu. Kemudian saya juga telah melaksanakan rencana aksi yang mau dilakukan akan seperti apa begitu Bu tindakannya selanjutnya. Oh ya, tadi saya amati ya sebagai observer melaksanakan coaching Bu Dini itu sudah sesuai dengan alur kita, sesuai dengan identifikasi dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dan rencananya untuk masalahnya sendiri ya, serta menggali potensinya. Kemudian selain itu juga pada kegiatan coaching itu Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga Ibu kedepannya dapat mengembangkan terus nih sebagai coach dalam coaching ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Selamat atas kelancarannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Bu. Iya.